Kita tahu sendiri ya, timnas Indonesia ini sering banget dirugikan wasit. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di Al Podcast. Dan kali ini kita akan membahas terkait pertandingan antara timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Oke, sebelum kita memasuki pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara timnas Indonesia melawan Bahrain, kita ada suatu hal yang mengejutkan nih terkait pemain dari keturunan di timnas Indonesia, yaitu Max Highers dan Eliano Rangers. Menurut kalian berdua nih, gimana nih antara Al dan Alen terkait pemain tersebut? Apakah sangat cocok untuk timnas Indonesia atau hanya cocok untuk menjadi cadangan dari pemain timnas Indonesia? Oke, dilanjut dulu dari Al. Gimana Al menurutmu? Menurutku sih belum ada jawabannya. Mungkin ke Alen dulu lah. Oke, coba kalian gimana Alen? Menurut kalian antara dua pemain tersebut? Dengan penambahan Hilgers dan si Eliano sih berfungsi sih untuk nanti saat menghadapi, kayaknya sih baru November ya mereka baru bisa main. Oktober baru Kata bisa sih, kemungkinan. Oktober belum bisa. Karena belum sidang DPR, belum pengambilan sumpah. Jadi Oktober kayaknya belum bisa, kata Sintayong kemarin tuh. Katanya belum bisa, kayaknya November baru bisa main waktu melawan Jepang kayaknya. Itu sih berfungsi sih ya. Hilgers tingginya dapet dan Eliano tuh bisa versatile lah. Ditempatin kemana pun bisa dia, ke winger kiri bisa, kanan bisa, right back bisa, gelandang serang bisa. Ya bisa menambah kekuatan timnas Indonesia sih untuk pertandingan melawan Jepang. Oke, kan kita tahu sendiri ya bahwa pertahanan timnas Indonesia ini kan udah ada Ijes, ada Rizky Ridho, ada Hapner juga, kemudian bisa Kevin Verdong juga bisa menjadi bermain di posisi back, kemudian Sen juga bisa, ada Bagot juga. Nah, menurut lu nih, Max Hilgers ini apakah masih mempunyai peluang untuk menjadi pemain inti di timnas Indonesia, Len? Bisa sih, dia bisa menggeser Jordi Amat yang udah mungkin usianya udah usang, udah mulai tua, dan Bagot kemungkinan sih udah nggak ada tempat ya kalau dia masih ninggin egonya. Dia kemungkinan udah nggak akan dipanggil lagi. Kemungkinan sih Mes pasti starter sih. Kemungkinan antara Ridho atau Hapner yang bakal tersingkir. Oke, menurut lu Al gimana Al? Terkait Max Hilgers ini di susunan pemain belakang timnas Indonesia, apakah cocok untuk taktik dari STY atau enggak? Ya kalau menurutku sih cocok-cocok aja ya, karena posisinya dia kan sebelumnya di pemain yang lain itu independen ya, dia di mananya juga masuk itu kan. Kata aku sih dia kalau misalkan disuruh ditempatkan jadi back tuh, kata saya kuat gitu pasti untuk Indonesia, karena kan kemarin juga kekalahan itu dari Sri ya kemarin itu kan. Iya, Sri Indonesia ya, dari Sri itu mungkin yang kurangnya itu dari gelandang sama ini sih, gelandang sama backnya kurang. Oke, makasih semuanya. Oke, emang benar sih, Hilgers ini emang cocok untuk bermain bertahan ya. Kita tahu sendiri bahwa Hilgers juga menjadi pemain utama di klubnya di FC20, dan kita tahu juga kalau misalkan Hilgers juga mempunyai sosok pemimpin lah di dalam tubuh dia, sehingga emang susunan pemain di timnas Indonesia membutuhkan sosok Hilgers ini. Oke, sebelum kita memasuki persiapan timnas Indonesia nih, menurut lu nih, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait persiapan timnas, ada nggak prediksi dari kalian kita bisa seri ataukah bisa menang di kandang kita sendiri? Dari Al sendiri gimana Al? Menurut lu Al? Menurutku ya. Iya. Enggak sih, kalau enggak seri sih enggak mungkin ya. Karena biasanya kalau di kandang itu ya paling berhasilnya itu 30 atau 50%. Paling dapatnya itu 21. Menang? Menang siapa? Indonesia menang. Indonesia. Oke, kalau menurut Alen gimana nih Len? Lo memprediksi timnas Indonesia pada besok malam nih. Kita kan record pada hari Senin nih, besok malam timnas Indonesia main nih. Menurut lu gimana Len?
Menurut gua sih imbang ya. Kemungkinan Australia bakal main menyerang dan mungkin bakal ya nggak akan kasih celah lah untuk Indonesia kayaknya. Meskipun kita main di kandang, Martin Paes juga tampil bagus. Kemungkinan sih kita lini depan susah. Lini depan kita si Rafa juga masih terlalu muda, Orad Mangun juga kurang, kayaknya sih imbang ya menurut gua. 1 poin bisa kita dapat di GBK kayaknya. Oke, gue setuju sama Alen. Gue juga berharap timnas Indonesia bisa imbang melawan Australia karena kita tahu sendiri bahwa timnas Indonesia ini emang di sisi gelandang dan bertahan sudah mulai stabil dan kompak, tetapi di sisi penyerangan ini timnas Indonesia sangat ya bisa dibilang buntu atau mandul lah ibarat kata. Nah, itu yang menjadi hambatan dari timnas Indonesia. Dan kita tahu sendiri bahwa Australia ini mempunyai pemain yang bagus-bagus dan Australia ini adalah tim yang berada di posisi 20 besar dari FIFA ranking. Jadi menurut gue dengan posisi FIFA ranking dia yang tinggi menunjukkan bahwa kualitas dia tuh lebih bagus daripada timnas Indonesia. Tetapi walaupun itu kita tahu sendiri bahwa timnas Indonesia ini nggak berpatokan dengan ranking kita yang 133 atau 131 yang pada hari ini. Tetapi kita tahu sendiri bahwa timnas Indonesia ini mempunyai pemain-pemain yang baru dari pemain keturunan. Oke, kita lanjut lagi ya ke fisik pemain timnas Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa pas pertandingan antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi ini mempunyai fisik yang sangat lemah pada menit 70 ke atas, karena kita tahu sendiri bahwa pergantian pemain di babak kedua di menit 70 ke atas itu sudah nggak ada yang di lini depan tuh ya. Kita tahu sendiri bahwa Rafael Struijk juga nggak diganti kan, dan sekarang pun pasti dipastikan juga Rafael Struijk main. Nah, menurut kalian nih gimana kondisi fisik para pemain khususnya Rafael Struijk menurut Alen? Gimana Alen? Kondisi fisik Rafa sih tadi gua baca ya, kayaknya Rafa ada cedera waktu main di Arab ya. Jadi dia kayaknya bakal main aman. Katanya sih bakal main aman. Dan untuk stamina emang Rafa kurang sih. Coba yang kemarin yang menit 93 itu umpannya kenceng dikit, kita bisa sebenarnya 2-1, cuma karena dia udah kehabisan, udah kaki udah kram ketarik, jadi susah. Apalagi membawa cedera yang bakal mempengaruhi performa dia lawan Australia sih bisa jadi. Oke, kalau menurut lu Al, gimana terkait kondisi Rafa? Apakah perlu ada penggantian pemain dari Rafa ini atau enggak? Emang kita harus memakai Rafa dari starting line up? Menurut gue sih lebih baik diganti ya, karena pemain kemarin juga walaupun ya dia asis nggak sih? Enggak ya? Enggak asis. Walaupun kemarin ya dari babak pertama itu dia stabil ya, untuk masalah stamina itu dia stabil, tapi setelah babak kedua kelihatan ya dari permainan dia kurang banget. Entah itu memang karena mungkin Sintayong kurang memperhatikan dari gelandang depan atau gimana, saya kurang tahu sih kalau misalnya. Oke, berarti menurut lu Al, lu menyalahkan Sintayong daripada Rafael Struijk ini atau gimana? Enggak juga, cuman ya mungkin karena terlalu kemarin kan terlalu fokusnya kan kita bertahan kan, mungkin kemarin tuh karena ya ambil poinnya kan kemarin tuh sebenarnya pelatih itu kalau misalkan ya yang saya lihat gerak klik dia itu kalau misalkan main di luar dia bisa paling berhasilnya itu bertahan, jangan sampai kalah. Kalau menang itu plus, kalau menurut saya seperti itu kalau Sintayong kriterianya. Berarti menurut lu Al, kita harus memakai Rafael Struijk atau Rafael Struijk harus diganti pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ini Al, di laga Indonesia lawan Australia? Menurutku sih pakai dulu aja sih untuk babak pertama itu. Babak pertama kita mainkan dulu. Nah setelah memang babak pertama memang kondisinya tidak bisa stabil ya, Sintayong harus bisa melihat kondisi depan. Gitu. Kita tahu sendiri bahwa timnas Indonesia ini main di kandang dan pastinya supporter timnas Indonesia sangat antusias menyambut
laga antara timnas Indonesia melawan timnas Australia. Nah, menurut kalian berdua nih, gimana dukungan supporter terhadap mental para pemain? Apakah menambah performa dari tim atau biasa aja menurut kalian? Coba dari Alen, gimana Alen menurut kalian? Bisa nambah sih, bisa nambah kan. Itu sih Pais juga pengen merasakan atmosfer apa ya, itulah ya. Di GBK dia pengen merasakan itu, pengen tahu rasanya gimana kan. Timnas kita kalau main mesti penonton pasti full lah, dukungannya tuh pasti banyak, kemungkinan menambah dan bisa ya mungkin 70% bisa mengganggu mental Australia lah untuk bermain di GBK. Kalau menurut Al gimana lu Al? Yang bisa sih, karena kalau misalnya memang rata-rata kalau pemain Indonesia tuh paling semangatnya itu kalau dia main di kandang sendiri ya. Karena kan kandang sendiri tuh rata-rata kalau penonton itu ya bisa melebihi batas maksimum ya tempat duduk, biasanya gitu sih. Sampai di luar pun kan mereka pun sampai membelakan untuk nonton. Oke, kita tahu sendiri ya timnas Indonesia melawan timnas Australia, dan timnas Australia ini sering mengandalkan set piece-nya karena mereka mempunyai keuntungan dari pemain-pemain yang tinggi seperti ya back-backnya yang tinggi, shooter. Dan menurut kalian nih gimana cara STY dalam menghadapi set piece berbahaya dari Australia? Apakah perlu kita mewaspadai taktik dari Australia atau kita nggak perlu, udah main biasa aja kayak kemarin aja main biasa, kita juga toh menang. Dan kita tahu sendiri bahwa timnas Indonesia melawan timnas Australia kenapa tidak menggunakan set piece timnas Arab Saudi, karena timnas Arab Saudi ini mempunyai tinggi badan yang hanya 179 cm rata-ratanya, sedangkan timnas Indonesia mempunyai rata-rata 182, sehingga pastinya berbeda juga ketika menghadapi lawan dari Australia yang punya tinggi rata-rata lebih tinggi dari timnas Australia, timnas Arab Saudi maksud gue. Gimana menurut lo Alen terhadap kondisi seperti ini? Taktik timnas Indonesia itu harus gimana? Harus ada perubahan atau kita bermain biasa aja? Kemungkinan sih Australia bakal manfaatin ini ya, bola tinggi untuk set piece. Bola matinya pasti mereka ngarahnya ke Sotar, pasti Sotar tinggi. Kemungkinan sih bisa lah timnas marking si Sotar dengan si Itses dan Sotar kayaknya tingginya bersama enggak sih? Tinggian Sotar udah 202. Wah, harusnya sih Bagut ya itu yang bisa untuk betul. Marking, karena Bagut nggak dibahas sih ya si Itses, mau nggak mau si Itses, karena Rido Hapner mungkin kalau starter nggak bakal bisa jaga bola-bola lambung, bola-bola tingginya Australia sih. Kemungkinan bakal bermain berbeda sih kalau Sintayong ya. Kalau gegen pressingnya sih tetap ya, pressing kuatnya tetap lah, kayaknya pasti dipertahanin sih. Oke, gimana menurut lu Al terkait taktik Indonesia ini? Taktik Indonesia ya? Iya, melawan Australia. Kalau sebelum masalah taktik itu udah rumlah sih sebenarnya. Hal wajar, namanya sepak bola pasti ada namanya taktik atau taktik. Itu kalau dari kita melawan Australia sih yang memang betul ya yang dibilang Alen itu, pasti kebanyakannya itu passing ke atas terus, rata-rata seperti itu. Cuman ya saya percaya ke Martin untuk kiper. Oke. Saya itu. Oke. Dan kita ini kan kita tahu sendiri bahwa kita semua pasti mengharapkan timnas Indonesia bisa meraih poin penuh 3 poin. Karena kita tahu sendiri bahwa Bahrain bisa mengejutkan Australia dengan kemenangan 1-0-nya. Nah, menurut kalian nih, faktor-faktor apa aja sih yang bisa membuat timnas Indonesia ini menang di kandang melawan timnas Australia? Coba dari Alen sendiri, gimana Alen menurut Alen? Faktor-faktor yang bisa bikin timnas menang sih kayaknya faktor keberuntungan, faktor main di kandang, dan
ya set piece bola mati sih, mau nggak mau juga harus dimanfaatin. Kemungkinan sih untuk pemecah kebutuhan sih Arhan sih bisa, karena tapi juga susah karena di sana ada Sotar juga kan untuk Arhan. Kita pemain paling tinggi cuma si Itses. Ya mungkinan bola mati lah, set piece free kick. Corner juga agak susah sih. Mungkin itu sih keberuntungan buat kita bisa meraih poin 1 poin itu. Kalau menurut lu Al gimana Al? Faktor apa yang bisa membuat timnas Indonesia menang lawan Australia di kandang kita di Indonesia? Kalau menurutku ya saya kurang setuju sama perkataan Allen mungkin ya. Karena kalau dari masalah keberuntungan sih saya itu nggak usah disebut lah seperti itu, mungkin kata saya ya. Karena kalau misal namanya ya kita memang kan nggak tahu, bola itu kan kadang menang kadang kalah kan namanya bola itu. Tapi di sisi lain biasanya rata-rata Indonesia kalau saat posisi bola mati itu lebih utamakannya tuh kalau kita keberuntungan lebih baik di babak pertama harus kejar lah. Itu bola mati harus paling diutamakan, paling penting itu harus, karena kalau nggak bola mati itu paling susah. Oke. Menurut gue pribadi ya, timnas Indonesia punya faktor-faktor yang sangat penting ya. Yang pertama itu adalah efektivitas pemain. Kita tahu sendiri bahwa timnas Indonesia ini sering banget membuang-buang peluang. Kata Allen tadi yang tendangannya Rafael Struijk ngoper ke Orat Mangun itu menjadi salah satu faktor juga kenapa timnas Indonesia hanya meraih 1 poin di Arab Saudi. Dan yang kedua itu adalah mentalitas tim ya. Mentalitas tim ini kita harus jaga ya. Kita tahu sendiri bahwa mentalitas timnas Indonesia ini udah bagus. Cuman jangan sampai nanti ketika kita ketinggalan 1-0 duluan, jangan sampai mentalitas kita ini turun sehingga membuat tim jadi kalah tinggi yang gue maksud itu kebantai 4-0, 5-0 atau 6-0. Dan yang terakhir menurut gue adalah pengaruh dari wasit. Kita tahu sendiri ya, timnas Indonesia ini sering banget dirugikan wasit. Entah mau laga apa, mau dari kompetisi apa, ataupun pertandingan macam apa, pasti pengaruh wasit ini sangat penting terhadap suatu tim yang berlaga ya. Dan menurut gua pengaruh wasit ini sangat tinggi lah persentasenya dalam menentukan hasil dari pertandingan timnas Indonesia melawan Australia. Dan kita tahu sendiri nih, timnas Indonesia kan kita sendiri kan udah memprediksi ya pertandingan timnas Indonesia melawan Australia ini meraih kemenangan ataupun kekalahan nih. Nah, kita tahu sendiri bahwa timnas Indonesia di bulan Oktober akan juga melakukan pertandingan away, 2 away, yaitu lawan Bahrain yang pertama dan kedua lawan Cina away. Nah, menurut kalian gimana nih? Walaupun misal pun nih kita kalah lawan Australia, apakah timnas Indonesia bisa bounce back pada pertandingan di bulan Oktober atau enggak? Gimana menurut Allen? Kemungkinan sih kita dapat meraih poinnya melawan Cina ya. Mungkin melawan Cina kita bisa lah 3 poin. Pokoknya kita nggak buang-buang peluang lah. Yang penting striker kita itu sebenarnya kecepatan ada, cuma ya kurang di strength-nya kurang, lalu sering buang-buang peluang dan powernya juga kurang. Mungkin kita bisa ya dapat poin di laga lawan Cina. Untuk lawan Bahrain ini kayaknya berat ya. Kalau Bahrainnya mode kayak lawan Australia sih lumayan susah juga. Mainnya cantik, bagus, cukup mungkin bikin Indonesia ini mungkin susah lah untuk bermain macam lawan Arab Saudi kemarin. Oke, gimana menurut lo Al terkait? Kalau gue simpel sih. Apa? Gimana tuh? Kalau gue simpel, kalau misalnya sama Australia ini nggak dapat 3 poin ya. Iya. Atau seri lah misalkan. Seri lah. Iya. Seri, 5 seri. Iya. Dari nanti itu mungkin besar kemungkinan itu seri semua. Seri semua. Karena Cina itu kan kemarin juga kita nggak bisa menentukan. Dia dari kekuatan powernya itu nggak bisa ditebak gitu sih. Oke, iya. Apalagi timnas Cina ini melakukan pertemuan antara
Cina lawan timnas Indonesia ini di tempat yang jauh ya. Jadi sangat susah juga untuk timnas Indonesia, tapi juga timnas Indonesia mempunyai respon dengan charter pesawat, sehingga itu memudahkan timnas Indonesia untuk mendapatkan waktu yang lebih singkat dibandingkan sebelumnya dengan pesawat komersial. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasan terkait timnas Indonesia melawan timnas Bahrain dan timnas Cina, sekian di podcast pada video kali ini. Sampai jumpa di podcast video Al Podcast di selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Yo, thank you.